Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai studi kasus uji stabilitas pada sediaan dengan penyimpanan khusus. Dalam hal ini adalah protein terapeutik. Oke, jadi untuk paper yang akan saya bahas yaitu mengenai stability study of the effect of freeze drying using cryoprotectants on the structure of insulin loaded into PLGA nanoparticles. Jadi di sini kita akan melihat uji stabilitas dari sediaan nanopartikel menggunakan polimer PLGA yang di dalamnya ada insulin, di mana di situ akan ada proses freeze drying ya untuk perubahan bentuk dari liquid menjadi solid dan juga menggunakan berbagai macam cryoprotectants. Oke, ini adalah papernya yang sudah saya share di VLM ya. Kemudian langsung saja ini for introduction. Jadi seperti kita ketahui PLGA itu merupakan salah satu polimer yang sering digunakan untuk memodifikasi pengantaran obat. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan dalam penggunaan PLGA, yaitu antara lain yang pertama adalah biodegradable, kemudian biocompatible atau tidak toksik, dan yang terakhir memiliki properties untuk sustain release yang baik. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan nanopartikel menggunakan polimer PLGA, dan seperti kita ketahui bisa dilihat dari gambar ya, bahwa di sini adalah nanopartikel dan juga ada polimer yang digunakan yaitu PLGA, yang polimer ini nantinya akan mengenkapsulasi suatu obat. Nah, pada penelitian ini obat yang dimaksud adalah insulin. Sehingga namanya adalah insulin loaded PLGA nanoparticles atau nanti akan disingkat insulin PLGA nanoparticle. Nah, selain itu sebenarnya ada juga eksipien tambahan seperti emulsifier atau surfaktan seperti itu yang dapat meningkatkan stabilitas dari nanopartikel. Seperti yang kita telah ketahui bahwa insulin merupakan protein ya, protein terapeutik yang digunakan untuk terapi diabetes mellitus, di mana protein secara umum dapat mengalami modifikasi strukturnya akibat berbagai macam faktor, salah satunya adalah sharing stress dan juga penyimpanan. Hingga pada penelitian ini akan dilakukan proses freeze drying atau proses lyofilisasi, yaitu kita akan merubah dari PLGA nanopartikel yang tadinya berbentuk liquid, kita akan rubah menjadi bentuk padatan atau solid ya, jadi serbuk. Mungkin kalian pernah dengar istilah rekonstitusi ya, serbuk rekonstitusi, jadi kita akan membuat seperti itu. Jadi di sini ada proses lyofilisasi atau freeze drying yang tentunya bagus tidaknya itu dapat dipengaruhi dari formulasi dan juga proses ya. Maksud saya bagus tidaknya dari hasilnya. Dan selama proses freeze drying untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan selama proses, karena kita ketahui ada stres ya di sini ya, ada pembekuan kemudian sublimasi, maka akan ditambahkan, mohon maaf ini bukan sito ya, tapi cryo ya, cryoprotectants. Ada 5 cryoprotectants yang akan digunakan, ada trehalosa, glukosa, sukrosa, fruktosa, dan juga sorbitol. Jadi ini ada 3 kategori sebenarnya. Ada kategori yang gula non-reducing ya, non-reducing sugar itu adalah trehalosa dan juga sukrosa, sedangkan yang reducing sugar ini adalah glukosa dan juga fruktosa, sedangkan sorbitol ini merupakan sugar alkohol. Jadi ini memiliki mekanisme yang beda sebagai cryoprotectants. Dan secara umum, tujuan penambahan cryoprotectants itu adalah untuk meminimalisasi terjadinya ketidakstabilan pada nanopartikel selama proses freeze drying. Dan juga mencegah terjadinya agregasi, melindungi terhadap mechanical stress yaitu selama prosesnya itu, dan juga untuk melindungi atau menjaga supaya protein ini tetap strukturnya seperti protein yang aslinya gitu, atau yang disebut dengan native protein. Jadi tidak mengalami banyak modifikasi seperti itu. Nah, di sini
pengaruh kereprotektan akan dilihat apakah selama after freeze drying, yaitu setelah jadi freeze dry itu kita akan simpan. Nah, itu bagaimana ya? Ada pengaruh tidak dengan penambahan cryoprotectant terhadap stability dari nanopartikel ini? Seperti itu ya. Jadi setelah diliofilisasi, nah kita simpan nih. Nah, ini yang akan diteliti. Oke, ini adalah gambaran alur penelitian ya, sekaligus sebagai konsep. Jadi yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah membuat nanopartikelnya. Jadi insulin yang dienkapsulasi oleh nanopartikel PLGA itu. Nah, setelah menjadi insulin PLGA nanopartikel, akan dilakukan karakterisasi dulu. Jadi kita uji mutu dulu ya, sebelum kita lakukan proses freeze drying. Jadi yang perlu diperhatikan nanti akan ada istilah after production, itu artinya ya setelah jadi insulin, tapi bentuknya masih suspensi. Nah, yang dikarakterisasi adalah dari nanopartikelnya dan juga dari insulin secondary structure. Oke, yang pertama dulu ya, dari nanopartikel yang diamati nanti ada morfologi ya. Morfologi, tampilannya bagaimana, dari permukaannya, bentuknya bagaimana, kemudian dari ukuran partikel, dan juga polydispersity index, yaitu untuk distribusi ya. Kemudian zeta potensial, untuk ya kita tahulah zeta potensial berkaitan dengan gaya tolak menolak, jadi kaitannya dengan agregasi. Kemudian yang terakhir mengenai insulin association efisiensi, atau yang kita tahu ya umumnya sebagai efisiensi penjerapan. Jadi untuk tahu berapa banyak sih insulin yang ada di dalam nanopartikel itu. Kemudian selain dari nanopartikelnya, kita juga amati dari proteinnya. Jadi apakah protein ini strukturnya masih seperti awal atau terjadi modifikasi. Sehingga di sini ada istilah insulin secondary structure. Nah, untuk insulin secondary structure ini sebenarnya ada dua ya yang diamati, dari kuantitatif dan juga kualitatif. Kalau FTIR spektra nanti akan dilihat apakah spektranya itu mirip tidak dengan native insulin. Sedangkan secara kuantitatif di sini ada dua parameter yaitu AO dan juga SSC yang digunakan untuk melihat similarity-nya. Seberapa persen mirip gitu. Kalau yang FTIR spektra itu yang atas itu hanya melihat secara kualitatif. Nah, setelah kita cek ya tadi parameter mutunya, kita akan melakukan proses freeze drying ya, atau lyofilisasi tadi, yang mana nanti ada nanopartikel yang kita tambahkan cryoprotectant dan juga ada yang tidak. Nah, untuk yang ditambahkan tadi ya seperti saya nyatakan bahwa totalnya ada 5 yang terdiri dari 3 kategori itu tadi. Gitu ya. Jadi totalnya ada 6 ya, 6 plus 1 yang tidak diberi cryoprotectant. Kemudian akan kita lihat ya, kita lihat sama seperti tadi dari parameter nanopartikelnya bagaimana, karakterisasinya, dan juga secondary structure-nya bagaimana. Nah, untuk nanopartikel yang ini kita akan sebut dengan freeze dry insulin PLGA nanopartikel, atau mungkin kalian nanti ke depannya akan mendengar after freeze drying ya, atau istilahnya T0 initial. Jadi sebelum kita lakukan uji stability. Nah, sebelumnya kita juga ngecek ini ya, kita lakukan uji rekonstitusi untuk mengetahui apakah kalau kita tambah dengan air atau kita rekonstitusi itu bisa terdispersi sempurna atau masih terjadi caking. Seperti itu. Nah, kalau sudah nih, kita sudah cek, selanjutnya kita baru mulai uji stability menggunakan ICH guideline. Pada penelitian ini digunakan 3 ya, yaitu 4 plus minus 2 derajat Celcius, 25 plus minus 2 derajat Celcius, dan juga 60 plus minus 5% relative humidity. Kemudian yang ketiga adalah 40 plus minus 2 derajat Celcius dan 75 plus minus 5% relative humidity. Jadi ada 3 kondisi yang dingin, suhu ruang, dan juga yang ekstrim ya, yang panas seperti itu. Nah, ini nanti istilahnya after storage ya, atau nanti kita akan sebut dengan T1, T3, T6 karena samplingnya ada di bulan 1, bulan 3, dan juga bulan 6.
Yang diamati juga sama, yaitu dari nanopartikelnya dan juga insulin secondary structure. Oke, ini adalah graphical abstract ya, atau ringkasannya seperti apa. Jadi pada penelitian ini akan dilakukan stability study pada 3 kondisi, ya, 1, 2, 3, dan juga untuk samplingnya ada di awal, after production, dan juga after freeze drying, lalu pada bulan 1, bulan 3, dan juga bulan 6. Nah, untuk freeze drying ini ada beberapa cryoprotectants. Dan yang diamati macam-macam, baik dari morfologi, kemudian particle size, dan sebagainya, serta ini FTR spektranya ya, kita bandingkan dengan yang insulin asli. Gitu. Oke, jadi ini untuk penelitiannya, aim of study, ada tujuan umum dan juga lebih detailnya yang 1, 2, 3, sampai 4 ya. Jadi secara umum penelitinya ingin mengetahui apakah proses freeze drying yang ditambahkan dengan cryoprotectant itu mempengaruhi structure insulin. Jadi dari freeze drying-nya dilihat apakah mempengaruhi, kemudian dari cryoprotectant-nya juga apakah mempengaruhi stabilitas dan juga struktur dari insulin seperti itu. Nah ini jadi overall gitu kita mau lihat ya stabilitasnya dalam 6 bulan itu seperti apa. Untuk lebih detailnya, yang pertama akan mengevaluasi stabilitas dari nanopartikelnya selama after freeze drying dan juga penyimpanan. Jadi mau lihat setelah freeze drying apakah terjadi penurunan stabilitas, kemudian setelah penyimpanan juga bagaimana, seperti itu. Dan yang kedua untuk mengevaluasi struktur insulin ya yang sekunder tadi setelah enkapsulasi bagaimana. Jadi ini after production, kemudian untuk mengetahui dari pengaruh dari cryoprotectants dan juga bagaimana pengaruhnya selama penyimpanan. Jadi ini cukup kompleks ya. Kalau kalian mau bikin tesis bisa angkat tema ini. Ini tadi ya, jadi sama aja, tapi saya mapping di sini. Kita bisa lihat apa saja yang ingin diketahui. Banyak pokoknya. Dan pada paper ini saya hanya menyampaikan apa yang ada di paper ya, untuk gambar dan juga tabel nggak ada sih untuk hasilnya. Tapi sebetulnya datanya banyak sekali ada di suplemen. Kalian kalau mau belajar lebih detail, mungkin mau penelitian seribet ini ya boleh dibaca gitu ya. Oke, saya masuk ke metode ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan metode dulu, kemudian baru menjelaskan hasil karena hasilnya langsung jadi satu nanti untuk gambarnya. Jadi supaya nggak bingung, kita fokus belajar metodenya dulu. Metodenya sedikit kok. Yang pertama kita buat nanopartikelnya dulu. Caranya ini bisa dilihat di gambar. Nah, ini metodenya namanya adalah solvent emulsification evaporation. Jadi ada proses emulsifikasi kemudian dievaporasi pelarutnya atau diuapkan ya. Menggunakan teknik water in oil in water ya, double emulsion technique. Untuk ini sebenarnya gambar bukan dari paper ini ya, tapi saya ngambil dari paper lainnya sebagai gambaran saja. But overall, yang pertama, si polimer akan dilarutkan di pelarut organik ya. Ini dinamakan fase organik. Jadi ada polimer, kemudian pelarut. Nah, nanti akan kita tambahkan oleh dengan obat ya, insulin. Kita campur dengan yang tadi, kita mix pakai sonikasi, kemudian kita campur pada fase air ya. Di fase air ini ada PVA. Nah, ini mirip mata kuliah SPO ya. Jadi bisa cari fungsi PVA ini apa gitu. Kemudian kita mix juga. Selanjutnya kita lakukan ini ya, kita mix. Kemudian kita lakukan evaporasi. Evaporasi ini sambil mengadukan, selanjutnya kita akan dapat partikel yang nanti kita akan cuci menggunakan milik water. Itu adalah air murni ya. Itu 3 kali, kemudian kita redispersi di air ya, sebelum kita lakukan freeze drying dan juga storage. Jadi outputnya adalah liquid. Nah, ini belum bentuk solid state ya, karena kan harus di freeze dry dulu seperti itu. Nah,
Selanjutnya, sebelum kita lakukan freeze drying, seperti tadi di alur ya, kita lakukan dulu pengamatan parameter dari particle size, data potensial, kemudian ada morfologi. Ini menggunakan dua alat ya, TEM dan juga SEM. Kalau SEM kita hanya bisa lihat surface, kalau TEM kita bisa ini misal gambar ya, ini bulat spheric ya. Kalian bisa cut potong, jadi biar tahu dalamnya ada apa, itu bisa lihat. Lalu ini kita lihat insulin secondary structure yang menggunakan IR. Oke. Dan selain itu tadi juga kita melihat efisiensi penjerapan ya. Ini tahapnya seperti ini. Jadi kalian sentrifugasi nanti kan akan terbentuk pelet dan juga supernatan ya. Nah, supernatan ini kita lihat insulin yang free-nya berapa. Jadi kadar insulin yang ada di sini berapa. Jadi kita hitung selisihnya sehingga kita bisa menemukan yang terjerap ini berapa. Nah, selisih ini kita akan bagi dengan total insulin yang di awal dan kita kali 100%. Jadi kita bisa tahu berapa persen yang ada di dalam nanopartikel. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah ya kita karakterisasi, kita lakukan freeze drying. Gambarnya bisa lihat di kanan, tapi saya ngambil dari paper lain, bukan di paper ini, nggak ada gambarnya ya. Ya prinsipnya sama seperti kalian sudah belajar mata kuliah steril ya, sudah ada. Jadi ada pembentukan es dan juga sublimasi dari kristal es itu menjadi padat ya. Di sini ada yang tanpa cryoprotektan dan juga ada yang ditambah cryoprotektan dan konsentrasi yang digunakan adalah 10%. Ini konsentrasi yang diketahui efektif ya. Konsentrasi maksimal dan efektif sebagai cryoprotektan. Oke, ya ini untuk prosedurnya sama seperti kanan sih, intinya adalah dibekukan kemudian nanti akan sublimasi jadi padat. Setelah kita dapat sediaan tadi, kita akan lakukan rekonstitusi dulu ya sebelum kita cek parameter lainnya. Nah, rekonstitusi ini ya caranya gampang, kita tinggal masukkan air ya. Ini kan tadi oh ya tadi bentar. Ini ya, kita pakai file ya. Nah, di gambarnya juga ada. Jadi file ini kita akan injeksikan dengan air ya di dindingnya, jangan kena bawah karena kan ini beku ya. Nah, kita ini mau tahu apakah ini kalau kita rekonstitusi masih caking atau enggak gitu. Ini kita biarkan 10 menit, kemudian kita vortex ya supaya tahu ini gimana, apakah sudah homogen atau tidak. Gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah ya kita karakterisasi lagi parameter lainnya. Dan selanjutnya kalau sudah itu ya kita udah dapat data T0, kita akan melakukan uji stability yang long term. Ini menggunakan ICH guideline, kalian bisa buka di mana digunakan 3 kondisi yang berbeda dan juga di sini karena protein terapeutik kebetulan insulin ini sensitif cahaya, jadi protected from light ya. Alatnya menggunakan climatic chamber namanya untuk mengatur suhu ini. Jadi kalian bisa nih kalau misalnya mau skripsi melakukan uji stabilitas, tinggal kita harus cari climatic chamber. Sampelnya itu analisisnya triplicate 3 kali pada 4 waktu yang berbeda ya. For different itu, tapi yang pertama adalah yang after freeze drying, jadi kita nggak sampling lagi, itu kita sebut dengan T0. Kemudian pada bulan pertama ini T1, ini T3 mohon maaf salah, dan T6 ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada analisa. Sebenarnya selain statistical biasa ini ada juga multivariat, tapi nggak saya masukkan. Di sini statistikanya menggunakan one way ANOVA dan juga dilanjut dengan uji Tukey ya, post hoc. Nah, kalian kan sudah kuliah metode penelitian ya, sudah tahu berarti fungsi ANOVA apa, Tukey HST itu juga apa, seperti itu. Dan digunakan significant levelnya tadi P kurang dari 0,05. Oke, ini untuk hasilnya. Yang pertama saya akan bahas mengenai karakterisasi dari nanopartikelnya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai insulin secondary structure-nya ya. Kalau insulin secondary structure seperti kita ketahui ini fokus pada similarity. Oke, yang pertama dulu ya, yaitu mengenai karakterisasi nanopartikel.
Ini ada gambar, nanti kalian belajar ya. Ini F1 itu adalah figure 1. Jadi ini ada particle size, itu yang atas ya ini. Kemudian ada data polydispersity index ya, square symbol itu yang ini. Jangan bingung ya bacanya. Ini punyanya ini. Kalau yang bawah itu punyanya diameter. Lalu ada zeta potensial itu yang di bawah sini sendiri ya, beda. Oke. Jadi nanti ini datanya saya akan tunjukkan per suhu ya, beda-beda di next slide. Nah, di sini sebelum saya bahas mengenai hasil nanopartikelnya ini, saya akan ini ya, bahas dulu nih. Dari hasil setelah di freeze dry kemudian rekonstitusi, ternyata diketahui bahwa formulanya itu rata-rata terjadi caking, kecuali untuk yang trehalosa dan juga yang tidak diberi cryoprotectant gitu. Nah, tapi ini ya, ini agak unik ya, karena yang tidak caking ini ternyata nanti kalau kita amati dari secondary structure itu malah hasilnya kebalikan ya, malah tidak bagus untuk yang trehalosa gitu. Justru yang caking itu malah dapat melindungi insulin. Nah, nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu ya, ini ada 4 suhu. Kemudian kalau cara bacanya ini ada ya, mana yang insulin, mana yang freeze dry, kita bisa lihat dari sini. Dari 3 data ini kita bisa lihat ya, untuk yang ini kan ada T0, T1, T3, T6. Ada T0, T1, T3, T6 sama semua ya. Ini adalah bulannya. Kemudian kalau ada underscore 4, 25 itu adalah suhunya. Nah, kalian bisa lihat untuk yang T0 ini datanya semuanya sama ya, karena ini kan after freeze drying, jadi belum disimpan seperti itu. Oke, kita akan bahas ya satu persatu. Oke, ini dulu ya. Setelah produksi, ini hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, ini dari particle size. Itu yang didapatkan, oh ya, kita lihat sini dulu, sorry. Ini ada berapa sampel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sampel. 5 yang cryoprotectant ya. Start from hair, trehalose, sucrose, sorbitol, glucose, dan fructose. Kemudian ada yang insulin berupa suspensi yang di awal, kemudian ada yang sudah di freeze dry. Jadi ini after production. Ini after production, ini after freeze dry, kemudian yang selanjutnya adalah yang storage. Ya. Nah, cara bacanya, kalau grafik ini kita pertama fokus di diameter dulu ya, particle size. Kalian lihat yang paling sini. Jadi artinya ini yang suspensi ya. Nah, yang after production setelah jadi nanopartikel ya, yang suspensi masih bentuknya ini partikel size-nya 446. Jadi kita lihat ya, ini sekitar sini. Nah, ini kan 1000, jadi ini tengahnya 500 ya. Ini sekitar 400-an. Kemudian polydispersity index-nya 0,26. Kita bisa lihat 0,2 di sini ya. Kalau 0,26 kan ada di ya mirip lah ya di situ. Kemudian untuk yang zeta potensial ada min 24 ya. Kita lihat yang grafik kanan, ini zeta potensial min 24 di sini ya. Kemudian ini untuk insulin association efficiency ada 87,4%, tapi tidak ada gambarnya. Jadi kita lihat dulu dari hasil ini ya. Ini hasilnya bagus ya, masih bagus ya, enggak yang partikel size-nya tidak terlalu besar, kemudian PDI-nya masih bagus. Nanti belajar ya PDI kalau semakin kecil semakin gimana? Semakin bagus atau semakin jelek? Artinya apa? Nanti kalian lihat. Zeta potensial juga bagus ya. Jadi kalau yang bagus itu batasnya di ini ya, di bawahnya lebih rendah dari min 20 mP. Gitu. Untuk yang insulin tadi 87,4 itu masih bagus karena memang kita tahu insulin itu bersifat hidrofil, sedangkan polimernya itu bersifat lipofil. Jadi untuk memasukkan hidrofil ke dalam lipofil itu tidak gampang ya. Nah, di sini juga masih relatif dianggap sebagai baik karena 87,4%. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk PLGA ya. Ini negatif karena PLGA ini bersifat acidic ya. Jadi PLGA ini sering dipakai ya untuk polimer karena ya reproducible-nya juga reproducible, jadi mudah juga dibuat menggunakan itu. Nah, dari zeta potensial memang negatif karena PLGA itu bersifat asam, jadi hasilnya adalah acidic.
PLGA ya. Tapi ada juga mungkin hasilnya nanti positif. Nah, itu bisa karena terjadi modifikasi dari struktur insulinnya di permukaan seperti itu. Kita lihat dari particle size dulu ya. Di particle size kita lihat ini, nah kalian perhatikan ada tanda 1, tanda bintang, tanda pagar, itu artinya apa? Kalian bisa lihat di bawah ya. Kalau 1 itu artinya berbeda secara bermakna dari yang insulin suspensi ya, yang after formulation atau after production. Jadi ini artinya yang apa sih ini? Fruktosa. Jadi nanopartikel yang proses freeze drying-nya ditambah dengan kreaportetan berupa fruktosa ternyata dapat meningkatkan ukuran partikel. Sehingga ini kan sekitar 700-an ya. Dapat meningkatkan ukuran partikel yang berbeda bermakna dengan aslinya, yang awalnya. Seperti itu. Ya, jadi ini beda ya, antara 700-an dengan 400 itu beda signifikan. Itu artinya 1 ya, tanda 1. Kemudian kita lihat untuk yang 1 bulan tidak ada yang beda bermakna. Kemudian untuk yang 3 bulan, nah ini ada yang beda bermakna. Kita lihat ada tanda bintang. Bintang ini artinya ini ya, beda bermakna dengan formulation pada T0. Jadi pada awal tapi untuk sampel itu. Nah, kalau yang 1 ini dibandingkan dengan yang awal ini semua lah. Sedangkan yang bintang ini di awal dibandingkan dengan T1 yang ya misalkan apa ya, ini misalkan yang freeze dry. Nah, ternyata setelah 3 bulan, nanopartikel yang di freeze dry yang tanpa diberi kreaprotetan itu terjadi penurunan ukuran partikel jadi 227. Nah, ini berbeda signifikan dari yang awal. Nah, ini awalnya ya mirip ya sekitar 400-an seperti itu. Ini kenapa ini ada di paper itu kalau kalian mau cari detailnya kenapa. Nah, sedangkan pada bulan ke-6 kita bisa lihat ya, wah, semuanya itu terjadi peningkatan ukuran partikel bahkan ya sampai 1.500-an lah, hampir 2.000. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga tanda pagar. Nah, pagar ini artinya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di sini yang warna hitam itu kan yang freeze dried tanpa kreaprotetan. Nah, ternyata ini bedanya signifikan dibandingkan yang T3 yang ini yang pada bulan 3. Jadi ternyata yang di bulan 3 itu tadi 200-an. Nah, pada bulan ke-6 itu beda signifikan. Jadi meningkat menjadi 1.700-an lebih nih. Gitu. Dan ini juga berbeda signifikan dibandingkan ini ada bintang ya. Bintang berarti juga berbeda signifikan dibandingkan yang T0 seperti itu. Ya gitulah. Nanti output saya ini salah satunya kalian bisa membaca data hasil penelitian. Jadi nanti kalau sudah penelitian itu sudah enak kayak cari referensi, baca-bacanya gimana. Lalu untuk yang polydispersity index kalian juga bisa baca, fokusnya di sini aja ya. Jadi dilihat nih gimana. Gitu. Kalau yang ini namanya error bar. Jadi semakin panjang itu berarti semakin banyak penyimpangan. Jadi artinya bervariasi datanya. Kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat untuk hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang zeta potensial juga sama. Jadi setelah 6 bulan itu semuanya jadi berubah ya. Jadi semakin tinggi ini zeta potensialnya. Gitu. Ini alasannya kenapa ini juga ya. Ternyata pemberian kreaprotetan itu bagus karena semakin negatif ya, semakin kecil. Nah, itu kenapa juga ada di papernya itu. Ini 1 ya, berarti beda signifikan dibandingkan yang awal yang belum di freeze dry gitu. Oke, itu cara bacanya. Harapan saya selanjutnya kalian sudah bisa cara bacanya. Untuk selanjutnya saya akan lihat yang jelas ya. Oh ya, sebelumnya sorry. Ini untuk yang 4 derajat, sedangkan yang ini untuk 25 derajat. Ini sama juga cara bacanya begitu. Saya fokus yang ke beda aja ya. Jadi pada bulan ketiga ini ada baiknya signifikan ya. Dari yang semulanya ini juga sekitar 400-an, yang awalnya 400-an, ini ternyata yang di freeze dry itu meningkat menjadi 600-an. Nah, ini hasilnya beda signifikan dengan yang awal.
Juga sama yang ini juga beda signifikan ya, karena ada pagar dan juga ada bintang. Kemudian untuk yang bulan ke-6, nah ini unik ya. Justru yang meningkat adalah yang di suspensi. Jadi bisa sampai sekitar 3.000-an seperti itu. Oke, selanjutnya untuk zeta potensial juga ini masih bagus yang ini ya di bawah dari -20. Nah, ternyata ini yang suspensi asli yang belum di freeze dry itu bisa sampai positif. Kayak gitulah. Jadi kita bisa lihat nih mana yang masih bagus. Nah, ini kan agak nggak stabil begitu ya. Oke, kemudian untuk yang 40 derajat. Nah, ini rentan terjadi degradasi ya, apalagi ini protein kan. Nah, saya fokus ke yang beda ya. Di sini pada bulan pertama kita bisa lihat ya untuk yang freeze dry ternyata terjadi penurunan ukuran partikel menjadi 253 dari yang sekitar 400-an. Seperti itu. Nah, ini karena terjadi degradasi. Kenapa kok bisa terjadi penurunan partikel? Nanti kalian bisa baca di papernya itu lebih detailnya. Kemudian ini sama untuk zeta potensialnya kita bisa lihat, wah ini malah justru yang kereprotetan juga ya hasilnya kurang bagus untuk suhu yang 40 derajat. Nah, dari hasil yang ada kita bisa menyimpulkan ya sementara bahwa untuk yang zeta potensial itu kalau kita beli kereprotetan itu relatif lebih stabil dibandingkan yang tidak diberikan kereprotetan ataupun yang tidak bentuknya freeze drying ya, yang suspensi maksud saya. Kemudian kalau dari segi particle size kita juga bisa menyimpulkan bahwa overall itu dari 3 kondisi pada 6 bulan itu rata-rata terjadi peningkatan ukuran partikel. Dan juga untuk yang freeze dry aja tanpa kereprotetan itu lebih parah ya. Jadi, nah untuk yang baik yang tadi freeze dry maupun yang suspensi aja ini bisa naiknya banget seperti itu. Juga overall ini bagus ya penyimpanannya di suhu 4 dan juga 25. Nah, oke, itu dari segi tadi ya karakteristik fisiknya. Dan kita juga di sini akan melihat dari morfologinya. Nah, nanti kalian jangan bingung di sini, selanjutnya akan ada sekitar 6 foto ya tentang morfologi. Oke, jadi fokusnya lihat di sini, ini F2 dan juga bisa lihat di scale bar-nya ya, dan juga judulnya. Untuk yang F2 ini adalah morfologi dari SEM, ya kita bisa lihat surface-nya gimana after freeze drying. Jadi setelah freeze drying, kita bandingkan bagaimana. Kita bisa lihat ini untuk yang A itu adalah yang freeze dry. Jadi ini tidak ada yang suspensi ya. Ini yang freeze dry. Ini yang ditambah trehalose, ini sukrosa, fruktosa, bentar. Ini trehalose, glukosa, ya. Ini sukrosa, kemudian ini fruktosa dan juga sorbitol. Nah, kita bisa lihat ya bahwa yang ditambah kereprotektan itu cenderung lebih compact ya. Ya, compact. Makanya juga tadi hasilnya agak keking gitu ternyata. Dibandingkan yang tidak diberi kereprotektan. Nah, tapi kita juga bisa amati bahwa di sini ada yang tidak jelas ya untuk yang sukrosa ini dengan scale bar D itu berapa ya? D ini 10 mikrometer, scale bar-nya ini tidak terlihat ya bentuk sferik, sedangkan yang lain ini masih ada sferik. Tuh, ini yang T0 ya, after freeze dry. Kemudian setelah 6 bulan nih, kita lihat lagi ya, T6. Nah, ini kita lihat pada beberapa suhu. Ada 4 derajat, ada 25, dan juga ada 40. Ini sebenarnya gambarnya lurus ya, tapi saya bikin miring supaya muat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa secara umum partikelnya masih bagus ya di suhu 25 dan juga 4 ya. Kalian bisa lihat masih bulat-bulat semua. Sedangkan pada suhu 40 tentunya ini terjadi degradasi ya, sehingga strukturnya bisa ya seperti ini gitu. Yang kita bisa lihat masih bagus ini yang untuk sorbitol ya, kemudian sukrosa lumayan tapi agak ini. Kemudian yang glukosa masih bagus. Untuk yang trehalose ini ya agak kurang jelas ya. Nah, yang paling parah ini adalah yang tidak pakai cryoprotectant. Nah, ini tidak bentuknya kayak seperti itu. Kemudian yang fruktosa juga tidak terlihat sama sekali. Oke, selanjutnya ini kita akan melihat yang dari TEM. Nah, seperti yang saya bilang tadi, TEM itu kita bisa lihat tengahnya ya. Jadi ini kayak dipotong gitu.
Jadi ini bulat ya, kita potong nih gambarnya gitu. Jadi kita lihat ini gimana. Nah, ternyata ini kelihatan ada lipidnya ya di luarnya itu. Lipid, sorry. Terenkapsulasi ya, jadi kayak polimernya di luar dan bentuknya yang kita bisa lihat bahwa ini sferik semuanya. Baik yang after production dan juga yang sudah di freeze dry ya. Yang A ini after production masih bentuk suspensi, yang B itu yang freeze dry, yang C hingga G ini adalah yang ditambah dengan cryoprotectant. Dan untuk gambar F5 yaitu bentuk SEM-nya. Sama. Ini mau lihat ini bentuknya sferik enggak, tapi ini gambarnya 200. Jadi ini lebih besar lagi ya. Nah, ternyata kita bisa lihat dari semuanya ini bentuknya sferik ya. Bagus ya, ada pori-porinya seperti itu. Kemudian untuk F6 ini SEM pada 6 bulan penyimpanan, tapi fokusnya itu di yang suspensi dan juga yang freeze dry. Jadi di sini mau lihat gimana sih itu. Ada pengaruh nggak kalau kita bentuk freeze dry terhadap stability-nya? Ternyata kalau kita lihat dari gambar aja bahwa freeze drying itu dapat meningkatkan stabilitas dari nanopartikel dalam penyimpanan ini ya 6 bulan ya. Nah, di sini yang ditampilkan memang gambar 4 dan 25 karena yang gambar 40-nya itu tidak begitu jelas ya. Jadi kita fokus di 4 dan 25 bahwa nah, kita bisa lihat dari gambar aja ini yang 25 yang suspensi seperti ini ya. Beda dengan yang freeze dry itu masih bagus sekali sferik seperti itu. Jadi freeze drying itu dapat meningkatkan stabilitasnya dalam penyimpanan 6 bulan pada suhu 4 dan juga pada suhu 25. Kemudian ini sferik masih bentuknya bagus di kedua suhu ya, 4 dan juga 25. Jadi untuk penyimpanannya bisa direkomendasikan kalau mau bagus strukturnya ya tetap di suhu 4 dan juga 25. Lalu ini ada juga gambar SEM. Nah, kalau yang tadi kan kita membandingkan yang suspensi dan juga yang sudah freeze dry ya. Nah, kalau ini kita bisa lihat fokusnya ke cryoprotectant mana yang masih bagus nih hasilnya. Kita bisa lihat aja dari gambar ya, ternyata yang masih sferik dan clear banget ini ada fruktosa, kemudian ada juga sukrosa, ini lumayan tapi agak nyatu ya. Kemudian ini sorbital juga masih bagus ya. Ini kenapa ada yang kecil ada yang besar karena ya ini tergantung sampling titiknya ya di mana gitu. Kita bisa lihat ya ini overall masih bagus. Nah, kalau yang trehalosa ini bentuknya sudah nggak jelas, makanya tadi kan di awal bentuknya seperti itu ya. Kemudian yang glukosa ini juga agak agregat ya. Seperti itu. Masih relatif ya, bagus dibandingkan yang trehalosa. Oke, itu ya. Dari segi morfologi kita bisa simpulkan bahwa freeze drying itu dapat meningkatkan stabilitasnya, yaitu bentuknya tetap bagus, terutama pada suhu 4 dan juga 25, dan cryoprotectant juga secara umum dapat meningkatkan stabilitasnya ya. Kita bisa lihat ini kan dibandingkan yang tidak diberi ya tadi. Tapi kalau dari segi morfologi tadi paling bagus ya, ada fruktosa, ada sukrosa, dan juga sorbitol. Gitu. Oke, selanjutnya kita fokus untuk yang pengujian insulin secondary structure. Di sini ada grafiknya ada 2 baris ini, jangan bingung ya. Yang pertama adalah punyanya ini AO, area overlap, dan juga yang belakang punyanya SSC. Nah, tapi saya fokus akan jelasin yang AO aja ya. Nah, AO ini digunakan untuk melihat ya similarity atau kesamaan antara struktur si native insulin, yang insulin asli dengan insulin yang di PGLA. Nanti ada gambar ini. Kalau ini secara kualitatif ya, spektranya seperti apa. Kalau yang ini kuantitatif, yaitu dilihat berapa persen seperti itu. Nah, kita bisa lihat yang tulisan sebelah kanan ya. Bisa lihat di gambarnya juga sama aja. Jadi untuk yang TO after production ya, ini yang sebelah sini yang awal, saya tarik sini. Nah, after production itu AO-nya, jadi berapa banyak similarity-nya itu yaitu sekitar 88%. Kita bisa lihat di grafik ya, 8 enggak sih di gambarnya ini enggak begitu ini ya. 85 malah di gambarnya kayak gitu jelas. Oke, sekitar 88%. Yang selanjutnya kalau sudah diproses freeze drying itu nurun jadi 71,1%. Nah, ini gambarnya. Jadi kita bisa simpulkan adanya proses freeze drying itu dapat menurunkan kestabilan dari si proteinnya, yaitu insulin secondary structure-nya. Kemudian untuk
nanopartikel yang kita tambahkan dengan cryoprotektan itu ternyata dapat meningkat ya, persennya jadi 78,5. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan lagi, menambahkan cryoprotektan dapat meningkatkan stabilitas dari proteinnya. Oke, perlu diingat ya. Kalau yang awal-awal tadi kita masih ngomongin nanopartikelnya, kalau di sini kita ngomongin proteinnya bagaimana. Nah, kita bisa lihat untuk yang fruktosa itu 81,5 ya. Fruktosa itu gambarnya yang sebelah sini ya. 1,5 ini bagus ya, paling bagus 81,5. Dan 78 ini rata-rata ya dari 5 cryoprotektan seperti itu. Kemudian ya secara bacanya sama seperti tadi, silakan dibaca untuk yang T136. Saya fokus ke yang beda aja ya. Di sini dinyatakan bahwa untuk ini Trehallosa itu failed ya. Jadi kalau kalian ingat tadi Trehallosa itu tidak caking loh, tidak caking, tapi memang morfologinya pada suhu 40 agak rusak ya. Nah, ternyata dari segi insulin juga ya, ini fail dalam artian itu hanya similaritasnya sedikit. Jadi struktur sekundari insulinnya tuh rusak, ya, nggak begitu similar. Jadi 52%. Nah, kenapa kita harus tahu struktur ini ya, sekundar protein? Karena untuk berkorelasi dengan protein, dengan fungsinya gitu ya. Gitu. Jadi harus ya bentuknya harus seperti ini, ada alpha helix dan juga beta sheetnya seperti ini. Kalau semakin tinggi kemiripannya maka semakin bagus. Nah, Trehallosa ini jelek ya, hasilnya 52, 51. Kita bisa lihat nih hasilnya 50-an. Seperti itu. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk digunakan ya, karena kita fokusnya nggak cuma di nanopartikel tapi di insulinnya juga. Nah, sedangkan sorbitol ini hasilnya paling bagus ya, higher kita bisa lihat yang di bulan ke-6. Nah, ini paling bagus dibandingkan teman-temannya ya, cryoprotektan lain. Jadi, sorbitol ini yang lebih direkomendasikan untuk digunakan sebagai cryoprotektan dari penelitian ini, seperti itu. Sedangkan ini ada data ya untuk yang suspensi. Nah, itu similarity-nya seperti ini sih. Nah, ternyata ini sorbitol lebih bagus ya hasilnya dibandingkan yang bentuknya suspensi maupun freeze drying. Begitu. Lalu untuk yang dari segi kualitatif ya, yang pertama kita melihat dulu untuk yang insulin suspensi dan juga yang freeze dry. Nah, ini ada ya tulisan amida 1 ya, second derivatif amida 1. Ini panjang gelombangnya antara 1710 berapa sih 1710 hingga 1590 cm ya. Nah, di sini seperti kita ketahui ya ada, kalau mungkin kalian masih ingat ya, ada struktur alpha helix dan juga beta helix, beta sheet, mohon maaf. Nah, ini ada di panjang gelombang berapa itu beda-beda. Jadi untuk yang ini itu alpha helix, sedangkan untuk yang beta sheet itu ada 2 ya. Ada yang high frekuensi sekitar 1685 di sini, juga ada yang low frekuensi sekitar sini gitu. Jadi kalian kalau jangan bingung, ini ada banyak gambarnya apa maksudnya. Kita lihat dulu keterangannya di sini ya. Untuk yang native insulin asli yang garisnya tebal. Jadi lihat aja untuk melihat ini secara kualitatif bagaimana, kita bandingkan aja dengan yang garis tebal. Jadi kalau semakin banyak bergeser-geser ya itu berarti tidak stabil. Kita bisa lihat di sini ada keterangannya, alpha helix konten menurun sedangkan beta sheet-nya meningkat. Padahal yang penting itu adalah yang alpha helix-nya ya sebenarnya. Gitu. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk yang dibandingkan yang suspensi ini, yang freeze drying itu lebih mending lah ya gitu. Tapi kita juga lihat dari yang ini, yang cryoprotektan ya. Kita lihat mana yang bagus. Nah, kalau kalian lihat overall ini, saya bisa nyimpulkan kalau yang bagus itu yang bawah ya, yang sorbitol. Karena kita lihat yang Trehallosa ini ada, saya lihat yang menyimpang ya. Ini bisa menyimpang segini, ini juga, gitu, ini sama. Lalu kalau yang ini bisa menyimpang begini, ini ke atas, ya ini mending. Dan ini juga yang sukrosa menyimpang ya. Banyak menyimpangnya, ini juga parah ya. Ini malah naik. Lalu kalau untuk yang sorbitol ini lumayan ya, meskipun ya agak beda. Tapi ini relatif mirip ya dengan aslinya. Jadi kesimpulannya,
mana kerepertotan yang bagus ya dan bagus terhadap structure dari secondary insulin, itu jawabannya adalah sorbitol gitu ya. Ini selama 6 bulan penyimpanan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan mekanismenya ya. Kita kalau kalian masih ingat ya, ada yang tadi non reducing sugar. Yang non reducing itu ada trehalose dan juga sukrosa ya, sedangkan glukosa dan fruktosa merupakan reducing sugar. Yang nanti kalian baca di paper itu ada lebih detailnya. Nantinya dapat berinteraksi ya dengan proteinnya itu. Sedangkan sorbitol ini kan adalah tadi ya untuk sugar alkohol. Jadi ini relatif lebih stabil ternyata terhadap protein. Jadi kalian nanti PR-nya bisa menyimpulkan ya bagaimana sih. Nggak harus sama seperti ini kata-katanya, tapi ya kita bisa simpulin dari penjelasan saya dan juga mungkin kalian baca papernya itu bagaimana kesimpulan dari penelitian ini gitu. Sebenarnya memang agak SPE banget ya. Jadi jangan terlalu detail banget sih baca-bacanya. Jadi dari penelitian ini saya simpulkan secara random ya. Nanti untuk menjawab ini kalian bisa lihat satu-satu. Yang pertama dari freeze drying. Dari freeze drying itu dapat meningkatkan kestabilan ya kalau kita compare sama yang suspensi. Oke, itu satu. Untuk yang kedua itu dari cryoprotetan. Nah, ternyata penambahan cryoprotetan itu dapat meningkatkan kestabilan ya. Kita compare dari particle size, kemudian dari morfologi itu lebih mending dibandingkan yang freeze dry ataupun yang tidak ditambah apa-apa gitu. Dan kalau dari segi suhu memang bagusan yang 4 dan juga 25 ya. Bagus disimpan di suhu itu. Dan yang ketiga itu tadi memang terjadi caking untuk yang trihalosa dan juga untuk yang non cryoprotetan. Akan tetapi di sini yang caking belum tentu yang tidak caking belum tentu bagus ya. Justru malah di hasil ini kebalikannya. Malah yang caking itu yang bagus. Nah, memang ini PR-nya sih. Dalam artian bukan ya udahlah nggak apa-apa caking gitu. Yang penting insulinnya bagus. Bukan seperti itu. Tapi nanti memang ada PR lagi untuk selanjutnya kita harus optimasi bagaimana proses freeze drying yang hasilnya itu tidak terjadi caking, tapi nanti nanopartikelnya bagus, kemudian dari secondary structure-nya juga bagus. Kemudian yang 4 yaitu dari sorbitolnya. Maksud saya cryoprotetan yang bagus itu dari semuanya itu adalah sorbitol, karena sorbitol itu proteksi terhadap struktur insulinnya itu paling bagus selama 6 bulan. Kalau kalian lihat tadi dari segi AO dan juga dari segi spektranya itu kan memang paling bagus sorbitol ya. Begitu. Itu aja sih kesimpulannya dan mungkin sarannya untuk kedepannya ya sebenarnya memang harus dilakukan optimasi dari proses freeze drying-nya supaya nanti hasilnya tidak caking, karena kalau caking tentunya akan susah ya nanti saat delivery-nya gitu. Maksud saya delivery system kalau sudah diinjeksikan ke dalam tubuh ya, karena ini akan diberikan menggunakan rute parenteral. Sedangkan yang kedua ya kita harus bisa tadi ya cari cryoprotetan yang dapat melindungi protein itu dengan baik ya. Begitu. Jadi outputnya semuanya ini kita mendapatkan nanopartikel yang stabil dari segi nanopartikelnya, karakteristiknya tadi particle size dan sebagainya, dan juga dari segi insulin secondary structure-nya. Jadi nanopartikelnya bagus, kemudian dapat berfungsi dengan bagus, yaitu struktur sekundernya bagus. Oke, mungkin itu ya, ini bisa dijawab ya, berarti. Itu saja penjelasan dari saya secara singkat ya, untuk detail bisa baca sendiri, tapi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya di sini kita belajar gunanya uji stabilitas pada protein terapeutik ya, bahwa protein terapeutik itu tidak ya ternyata yang hasilnya bagus itu di suhu 4 dan juga 25. Begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.